Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arianto. Saya dari PTM kelas D2 dengan NIM 2405 2405 07379. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar organisasi keperawatan dan struktur organisasi perawatan maintenance. Oke, kita lanjut. Konsep dasar organisasi perawatan. Bab 1, evolusi fungsi dan manajemen aset industri 4.0. Maintenance mencakup semua fungsi teknis dan manajerial untuk menjaga siklus hidup peralatan agar optimal. ISO 55000, perawatan adalah value center, bukan sekedar pusat biaya. Fokus modern menjamin aset fisik, memberi nilai tambah maksimal, dan mencakup pemantauan kondisi, prediksi usia pakai, dan analis keadaan. Kita lanjut. Strategi pemeliharaan modern. Seperti yang pertama, time based. Perawatan berdasarkan interval waktu, kalender atau jam operasi tetap TPM. Yang kedua, condition based. Dipicu oleh kondisi aktual mesin, seperti analis getaran, termografi, tribologi. Yang lanjut yang ketiga, prediktif dan preskriptif. Menggunakan AI atau Big Data untuk memprediksi presisi dan rekomendasi tindakan otonom. Lanjut ke evolusi perawatan industri. Seperti ada yang pertama, Gen 1 reaktif sebelum Perang Dunia Kedua. Mesin diperbaiki hanya saat rusak atau mogok. Yang gen kedua, preventif Perang Dunia Kedua sampai 1970-an. Penjadwalan kaku dan konsep petuk. Untuk gen ketiga, CPM 1980-an sampai tahun 2000-an. Seperti komputasi dan sensor elektronik prognostik. Untuk yang keempat, seperti industri 4.0, PM era IoT dan cloud, algoritma SVM, NVGA untuk prediksi degradasi. Ya, yang terbaru itu adalah industri 5.0, seperti cyber, sistem kognitif, dan diagnosis otonom, root cause analysis. Lanjut, fungsi dan tujuan strategis. Tujuan utama organisasi adalah profitabilitas, transformasi menjadi pendorong laba, value, melalui optimalisasi ROC. Terus ketersediaan, seperti menjaga ketersediaan mesin, availability, untuk mencapai metrik OEE yang tinggi, yang terus safety dan compliance, mitigasi risiko fatal dan lingkungan melalui kepatuhan regulasi. Lanjut lagi ke ROC, Return on Capital. Metrik keberhasilan aset, keberhasilan diukur melalui parameter makroekonomi. ROC adalah laba bersih operasional dibagi total modal yang digunakan. Maintenance jangka panjang bertujuan melindungi margin dengan life cycle costing LCC. Peran terhadap produktivitas adalah hubungan kualitas perawatan, keandalan teknis, dan produktivitas bersifat linear. Yang pertama adalah early warning, peringatan dini berbulan-bulan sebelum degradasi. Yang kedua, stabilitas proses, seperti meminimalkan produk cacat dengan menjaga mesin tetap presisi. Yang ketiga, trade-off, penyeimbangan matematis antara keselamatan dan efisiensi bahaya. Ya. Lanjut lagi, dampak sistematis operasional seperti ini. Dimensi manajerial, dampak implementasi digital, parameter kunci. Saya akan menjelaskan satu saja, downstem reduction. Dampaknya
penekanan total waktu henti mesin hingga 12 sampai 21%. Parameter kuncinya MTTR, menggunakan mean time to repair. Untuk lainnya seperti yang ada di gambar. Ya. Oke, teman lanjut. Kompetensi SDM New Collar. Pekerja perawatan bertransformasi dari sekedar manual menjadi pekerja berbasis data. Multidisiplin skill baru, literasi data, analik probabilistik, infrastruktur cloud dan cyber, interaksi dengan kecerdasan AI buatan menggunakan AI, pengambilan keputusan berbasis algoritma. Tantangan era industri 4.0, data asymmetry, ketidakseimbangan data atau kurangnya sampel data, kerusakan fatal dibanding data normal. Complexity, kebutuhan komputasi eksponensial dan latensi data pada jaringan skala masif. Capacity paradox, dilema antara mengejar ketersediaan 100% dengan efisiensi perputaran modal erosi. Ya. Erosi yang tadi sudah dijelaskan ya. Kita lanjut ke struktur organisasi perawatan maintenance bab 2, strategi, prinsip, dan implementasi struktur. Pergeseran paradigma perawatan. Dahulu cost center dianggap sebagai kejahatan yang diperlukan. Fokus hanya pada perbaikan mesin saat rusak. Sekarang profit center berfungsi strategis yang memberikan nilai tambah, berkontribusi pada profitabilitas dan efisiensi industri 4.0. Tuntutan modern membutuhkan struktur yang kuat, adaptif, dan terintegrasi untuk meminimalkan downtime dan biaya operasional. Prinsip dasar struktur organisasi seperti yang pertama seperti goal alignment, keselarasan dengan strategi perusahaan seperti cost leadership dan versus reliability premium. Yang kedua, span of control, yaitu rasio pengawasan teknisi 1:12 untuk preventif, 1:5 untuk kerjaan kompleks atau overhaul. Yang ketiga, chain of command. Kejelasan garis komando sangat krusial dalam kondisi darurat atau breakdown. 4. Pemisah fungsi. Memisahkan antara perencanaan, planner, dan eksekusi. Lanjut. Bentuk-bentuk organisasi perawatan, organisasi lini, struktur hierarkis, klasik, otoritas mengalir lurus. Cocok untuk UKM atau fasilitas dengan teknologi sederhana. Organisasi lini dan staf, standar emas industri modern, menambah unit staf, planner, reliability engineer, sebagai analis dan penasihat. Organisasi metrik, laporan ganda, administratif ke maintenance, operasional ke project atau area. Sangat fleksibel namun potensi conflicting. Sentralisasi versus desentralisasi. Sistem sentralisasi, seluruh fasilitas dipusatkan di satu lokasi sentral, optimalisasi sumber daya dan alat, standarisasi SOP dan pelatihan, kelemahan waktu transportasi tinggi. Sistem desentralisasi. Tim ditempatkan permanen di zona atau unit kerja tertentu. Respon sangat cepat terhadap kegagalan, pemahaman mendalam terhadap aset lokal, kelemahan, duplikat alat, dan biaya tinggi. Lanjut. Sinergi lintas departemen. Produk pemerintahan, dinamis beradik, produksi sebagai klien dan maintenance sebagai penyedia jasa internal, fokus pada rapat penjadwal mingguan. Dan ada logistis gudang, terus HSE K3. Run personel maintenance. Ini ada 5. Yang pertama manajer maintenance adalah
adalah pimpinan strategi seperti menyusun anggaran, rekayasa biaya kerja, dan rekam. Nah, ya, untuk yang kedua, reliability engineer fokus pada analisis data, root cause, dan yang seperti ditampilin di PPT. Yang ketiga, planner scheduler, mengelola alur work, order, survei lapangan, estimasi man hours, dan verifikasi suku cadang. Yang ketiga, maintenance supervisor, pemimpin operasional di lantai pabrik, seperti mengawasi keselamatan kerja, kualitas kerja, sick off, work order. Yang keempat, yang kelima, teknisi lapangan. Laksanakan teknis di garis depan, bertanggung jawab atas eksekusi SOP, laporan kondisi mesin, dan penerapan 5S. Dan ada tanda kutip juga, teknisi berhak menolak instruksi jika prosedur keselamatan tidak jelas. Lanjut, efektivitas total dan back backlog 90% target Affinity UEE maintenance fokus pada kerja faktor dalam rumus OEE. OEE sama dengan availability kali performance kali quality. Nah, dapat me- menjawab OEE lah. Lanjut kesimpulan. Keberhasilan sistem perawatan dalam industri modern sangat bergantung pada integrasi antara strategi perawatan yang proaktif dan struktur organisasi yang solid. Saat ini, paradigma perawatan telah bergeser dari sekadar pusat biaya menjadi pusat laba yang membutuhkan struktur adaptif seperti model lini dan staf dengan pemisahan yang jelas antara fungsi perencanaan dan eksekusi agar berjalan optimal. Sistem ini wajib didukung oleh sinergi lintas departemen bersama tim produksi, logistik, dan K3, serta kinerjanya harus terus diukur menggunakan metrik kuantif seperti MTPF, MTTR, dan OPE. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.